Maaf ya, nunggu makanannya lama. Nih. Lagi kak? Ya Allah, kakek, kenapa kakek? Ya Allah, kakek, astagfirullahaladzim, tolong. Kakek kenapa? Kamu apain kakek saya, ha? Gak tahu, tadi saya lagi nyuapin, tiba-tiba aja kakek jadi seperti ini. Kakek bangun! Kakek bangun! Ya Allah, dokter! 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 Kakek bangun! Kakek. Wah, udah sembuh, udah nggak merah-merah lagi, udah nggak hangus, kembali normal. Wah, alhamdulillahirobbil alamin. Ya Allah, terima kasih ya Allah, aku sembuh. Amin ya robbal alamin. Mama! Iya. Loh, Mama sembuh? Coba aku pegang, masih panas gak? Ih, Mama, coba pegang lagi. Ah, iya, Mama udah sembuh beneran, Ma. Apa sih teriaknya kayak begitu kali? Aku seneng banget Mama udah sembuh. Kulit Mama udah bagus lagi, udah cantik. Bukan kamu aja yang seneng, Mama lebih seneng banget kembali normal. Aduh, kemarin tuh mau ngapa-ngapain aja susah banget. Duduk salah, diri salah, tidur salah, mau makan salah, mau ketawa juga salah. Ngomong juga jadi salah. Dengar ya, Mama bisa kembali normal lagi. Itu bukan karena karma sumpah, enggak. Mama yakin banget, kamu juga harus tahu, Mama tuh rajin sholat, benar kan? Amal selalu Mama jalankan. Jadi gak mungkin lah Allah memberikan Mama sakit yang lama. Enggak. Iya, sekarang aku percaya sama Mama. Tapi ya, Ma, menurut aku udahlah Mama gak usah ngomongin aneh-aneh pakai sumpah-sumpah kayak gitu. Takut ya nanti kalau sumpahnya balik ke Mama gimana? Mama juga kan yang rugi. Apa sih kamu pembicaranya gak enak deh. Gak penting. Sekarang nih, Mama tuh lagi kesel banget sama Aisyah. Kamu tahu? Aisyah tuh kurang ajar banget. Dia masa ngelawan Mama? Iya, kemarin dia ngelawan Mama. Apalagi ibunya. Semakin kesini semakin sok dan sombong banget. Ih, gregetan deh. Terus sekarang Mama mau apa? Ya mau apa lagi sih sayang? Setiap hari kan Mama selalu saja ingin mereka berdua tuh tersiksa dan menderita. Masa Mama doang? Iya, aku bantuin deh. Ya harus dibantuin dong sayang. Soalnya Sasa sama mamanya, kalau minta bantuan rada susah. Yuk. Apa ya? Kita mulai dari depan yuk. Sebentar, Sus. Ada apa ini? Kenapa kalian lari-lari? Apa ada masalah dengan pasien? Kak Jono mengalami keracunan, Pak. Apa? Keracunan? Keracunan gimana? Kami juga belum tahu jelas, Pak. Tapi dia mengalami keracunan setelah makan nasi box yang dibawa Aisyah dari rumah sakit. Saya permisi, Pak. Mbak, maaf, silahkan tunggu di sini saja ya. Mbak, tapi saya mau menemui kakek Jono, Mbak. Ya Allah, semoga keadaan kakek Jono baik-baik aja. Cukup. Kamu nggak usah pura-pura mencemaskan kakek saya. Maksud kamu apa? Kamu nggak ngeliat tadi? Kakek saya sampai kejang-kejang dan nggak sadarkan diri karena kamu kasih makanan yang tadi. Pasti kamu mau ngeracunin kakek saya kan? Astagfirullahaladzim, saya nggak mungkin berbuat seperti itu.
Saya nggak mungkin meracuni makanan yang ada pada kakek Jono. Saya nggak mungkin. Sar perempuan berbulu domba, laganya aja kamu ya baik. Ternyata kamu tuh jahat. Pergi kamu sana. Jangan pernah nampakin wajah kamu itu yang jahat di sini. Pergi. Aisyah, apa-apaan ini? Hah? Apa-apaan ini? Kakek kamu kan udah dirawat di sini. Kalau kenapa-napa dengan Aisyah gimana? Kamu kok jadi begitu? Lalu bagaimana dengan kakek saya? Bagaimana keadaan kakek saya kalau kenapa-napa gara-gara dia racuni? Kamu nggak boleh asal menuduh orang kalau belum punya buktinya. Belum tentu kalau dia pelakunya. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri apa yang udah dia lakuin ke kakek saya. Jadi saya nggak perlu bukti apa-apa lagi. Saya nggak akan segan-segan tuntut perempuan ini dan sekalian saya jeblosin ke penjara. Ingat, Tolonglah selamatkan kakek Jono. Angkatlah semua penyakitnya dan sembuhkanlah dia ya Allah. Sembuhkanlah dia seperti sedia kala. Janganlah engkau cabut nyawanya sekarang ya Allah. Kasihanilah keluarganya yang masih membutuhkannya. Aku mohon ya Allah, aku mohon dengan sangat. Pak Rehan, Ya, kakek Jono sudah melewati masa kritisnya dan dia akan sadarkan diri kembali. Rehan, kamu dengar itu kan? iya. Kakek Jono berhasil melewati masa kritisnya. Ya Allah, terima kasih. Aku senang sekali. Sementara ini kamu aman. Tapi awas kalau sampai kaki saya kenapa-napa. Halo, Ashanti. Ini aku Ani. Ashanti, rencana kita semuanya berjalan lancar. Bagus. Sekarang kamu lanjutkan rencana berikutnya. Aku ingin melihat Aisyah hancur. Biar dia tahu apa yang aku rasakan sekarang. Semua orang sekarang udah percaya kalau Aisyah itu udah ngeracunin kakek John. Dan sekarang sebentar lagi dia bakal dijeblosin ke penjara. Aku juga sama. Aku benci banget sama Aisyah. Wajah sok alimnya itu, sok sucinya itu, aku muak banget. Tapi kamu tenang aja Aisyah. Aku bakal bikin Aisyah hancur. Aku percaya itu. Oke? Kamu kabarin terus perkembangannya sama aku ya. Lihat aja Aisyah, aku akan membalas semua perbuatan kamu sama aku. Aisyah. 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 Gawat. Jangan-jangan mereka udah denger semua pembicaraan aku tadi. Aduh, gimana ini? Ada apa? Saya mau tanya, kamu hari ini sibuk nggak? Syukurlah, sepertinya Bu Indah nggak dengar pembicaraan aku. Tumben nanya, kenapa nanya-nanya? Saya tanya sekali lagi, kamu hari ini sibuk apa enggak? Saya nggak sibuk. Kenapa nanya kayak gitu? Tumben. Oh, kalau begitu ikut saya jalan-jalan ya. Tumben banget. Kan pasti nggak mau. Mama udah bilang, dia nggak mungkin mau kan? Tapi please Aisyah kali ini ya. Ya udah deh, mau. Tapi Kamu mau? tunggu. Ada gerangan apa nih tiba-tiba ngajak? Jadi gini Aisyah, kita kan setiap hari berantem terus. Apa salahnya sekarang kita damai? Kita jalan-jalan. Ya? Mau? Kan soalnya kamu sekarang sudah menjadi menantu saya yang kedua kali loh. Oke, siapa juga yang mau nolak diajak sama mertuanya? Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih. Akhirnya Aisyah mau. Kita lupakan ya. Yang kemarin-kemarin kita buka lembaran baru. Kan hidup baru. Kepengen banget loh. Saya itu hari tuanya seneng sama cucu. Sama menantu yang cantik. Ya? Gak apa-apa ya, kita jalan-jalan. Yuk.
Aku nggak yakin orang kayak Bu Indah itu bisa bertobat secepat ini. Palingan juga dia punya rencana buat ngerjain aku. Tapi nggak apa-apa, aku akan ikutin permainan dia. Oke lah. Kalau begitu sekarang kamu siap-siap ya. Gak usah bawa pelangi. Pelangi biar dipegang sama Minah. Kita jalan bertiga. Seneng deh, happy. Makan, shopping, belanja. Abis itu kita nonton banyak film yang baru. Oke? Saya tunggu ya. Kita yuk. Sering lampir, ketawa aja mirip banget sama nenek lampir. Tumben banget sih. Ayo. Ih, nggak usah pegang-pegang, gatel. Udah, gak usah bawel, ikut aja. Bentar. Sebentar. Ini kita mau kemana sih? Katanya mau ngajak aku jalan. Gak usah bawel, gak usah berisik. Udah ikut aja. Katanya udah mau baik. Kenapa jadi jahat lagi? Ini kan bukanmu. Gak usah berisik, kamu ngikut aja apa kata saya. Ih, udah cius-ciusan. Dosa lo, ingkar janji. Nanti aja damanya. Sini dipanggil lama banget sih. Ya, Bu. Kamu bawa dia, masukin ke dalam freezer, kunci. Ya? Siap, Bu. Freezer? Enggak mau. Bu Indah aja masuk ke dalam freezer. Udah, ayo cepat. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Jangan lawan, nanti sakit. Nggak mau. Mah, kita mau berapa lama lagi sih ngurung Aisyah di dalam? Kayaknya belum lama deh. Biar aja lah di dalam. Biar dia beku. Kita harus kasih pelajaran ke dia. Biar dia nggak ngelawan. Kerjanya ngelawan mulu. Gemes kan mama jadinya. Mah, gini deh Mah. Tapi Mama tuh mikir gak sih? Nih ya, setiap kita mau ngerjain Aisyah, kita tuh selalu gagal. Gak pernah satupun berhasil tuh gak pernah Mah. Tapi sekarang berhasil kok. Iya. Ini maksudnya gimana? Kamu mau ngebela Aisyah? Kamu nggak ngedukung mama? Udah nyampe di sini, dukung dong. Yosi, hello. Ya enggak Mah, enggak gitu maksud aku. Gini loh Mah, kalau misalnya kita ngerjain Aisyah, terus Mama kena sial. Atau enggak dia mau ngelaporin kita ke yoga. Terus nanti Mama sumpah-sumpah lagi, terus Mama menderita, terus ikutan menderita, gimana? Aku nggak mau Mah, menderita mulu. Gitu ya? Iya dong, mau mikir gak sih sampai situ? Tapi mama gemes banget sama dia, mama tuh kesel banget. Tapi ya juga ya, oke mama cek ya dia. Kamu tunggu sini. Aisyah pasti udah terkurung di dalam. Tapi kok gak ada suaranya ya? Itu anak kan cengeng banget. Harusnya teriak-teriak dong minta tolong. Kok ini enggak? Pasti udah beku. Sampai gak bisa teriak. Penasaran pengen lihat ah. Aisyah? Aisyah? Aduh, saya di sini Bu Indah. Aisyah! Aisyah! Aduh. Aisyah! Buka Aisyah! 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 Tolong! Aduh mati dia di sini nih. Aduh mana dingin banget lagi. Masa nggak ada jendela sih? Ruangan pendingin itu lebih cocok untuk Bu Indah daripada aku. Makanya deh, kalau mau ngerjain orang itu harus dipikir-pikir dulu.
Jadinya kan nggak senjata makan tuan. Jadi gini ya, aku tuh mau ngasih tahu sama Mbak ya. Mbak tuh jangan mau dibodoh-bodohin. Masa mereka adem-adem aja gitu. Mbak jangan berpikir kalau ini tuh masalah yang ringan. Ini tuh masalah nyawa loh, Mbak. Ini kakek Mbak satu-satunya kan? Iya sih. Ya kalau kakek Mbak meninggal, pokoknya masalah ini harus dibuat besar ya. Kalau perlu harus dimasukin penjara. Ini kan masalah nyawa, Mbak. Iya, kamu benar. Sabar Aisyah. Mau kemana kalian? Kita mau lihat kakek Jono. Katanya dia udah berhasil melewati masa kritisnya ya. Dan sekarang udah dibawa ke ruang rawat. Kami mau melihat. Nggak bisa. Saya nggak akan ngizinin kalian untuk menjenguk kakek saya. Tapi Udahlah, nggak usah banyak ngomong. Saya nggak akan tinggal diam gitu aja. Dan saya akan nuntut kamu atas perbuatan kamu. Sebaiknya kamu siap-siap aja. Begini, kakek Jono kan sekarang udah baik-baik aja. Kamu nggak perlu memperpanjang masalah ini. Kalau bicara masalah ganti rugi, aku siap membayar. Berapapun yang kamu minta, itu nggak masalah untukku. Saya nggak butuh itu. Yang saya mau perempuan ini dimasukin ke dalam penjara atas perbuatannya dia. Kalau nggak, bukan hanya saya akan memanggil polisi untuk menyeret perempuan ini, tapi saya akan mengundang semua wartawan agar rumah sakit ini diliput dan bertanggung jawab atas perbuatan perempuan ini. Jangan mentang-mentang kami miskin dan rumah sakit ini memberikan pengobatan gratis kepada kami, tapi membahayakan pasien. ya Allah, Rehan kenapa jadi seperti ini? Gimana kalau sampai dia melakukan apa yang tadi dia bilang tadi, Rehan? Aduh, Rehan, apalagi dia mau bilang ke wartawan dan akan memasukkan ini ke berita. Rehan, rumah sakit ini bisa hancur. Sebaiknya harusnya aku yang bertanggung jawab, bukan rumah sakit ini. Aisyah, tenang. Aku nggak akan diam. Aku pasti beresin. Kamu jangan panik. Rehan, kamu mau kemana, Rehan? Rehan! Ini uang yang aku janjiin. Dan aku bakal kasih lebih banyak lagi kalau kamu mau ikutin semua perintah aku. Gak masalah. Aku bakal nurutin semua perintah kamu asal bayarannya sesuai. Karena laki-laki itu berani bayar berapapun demi nyelamatin perempuan itu. Kamu tuh tenang aja. Selama kamu mau ngikutin semua perintah aku, kamu bukan cuma bisa dapetin uang aku, tapi kamu juga bisa dapetin uang Rehan. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus jeblosin Aisyah ke penjara. Dan kamu bisa dapetin semuanya. Ya, baik. Iya, siap. Rupanya kamu di sini. Ada apa lagi? Semuanya udah selesai kan? Masih belum selesai. Begini, masalah tuntutanmu. Aku tidak ingin kamu menuntut Aisyah. Aku yakin ini ada kesalahpahaman. Ini bisa kita bicarakan baik-baik. Aku juga bisa... Pak. Apakah benar pihak rumah sakit melakukan kelalaian sehingga ratusan orang mengalami keracunan? Apa benar begitu, Pak? Dan saya dengar pihak keluarga telah melaporkan kasus ini ke kepolisian. Dan tentunya rumah sakit ini dituntut untuk berhenti praktek. Bagaimana tanggapan Bapak? Oh, jadi sudah ada yang melaporkan hal ini ke polisi. Karena itu para wartawan datang ke sini. Bukan itu aja, Pak. Bapak juga dituding telah ada affair dengan salah satu karyawati Bapak yang dilindungi. Apa itu benar, Pak? Iya Pak, apa itu benar Pak? No comment. No comment. Permisi. Permisi. Pak, tolong Pak, tolong Pak. Pak, tolong Pak. Rehan pasti bingung karena rumah sakit ini akan dituntut untuk kasus keracunan itu. Aku gak mau kalau Rehan harus ikut menanggung ini semua. Aku akan akui itu semua sebagai kesalahan aku, supaya masalah ini cepat selesai. Walaupun aku harus masuk penjara sekalipun.
Ya Aisyah, Rayhan, apa aku bisa bicara dengan kamu? Aisyah kalau ada masalah langsung bilang. Nggak perlu minta izin. Aku akan bertanggung jawab atas semua ini. Kamu gak perlu nanggung semua ini. Aku akan mengaku kalau aku lalai dan bersalah. Sehingga rumah sakit ini bebas dari tuntutan itu. Ini sudah kuduga. Aku sudah menduga kamu akan berbuat seperti ini. Kamu akan berkorban untuk rumah sakit ini, di mana sebenarnya bukan kamu yang bersalah. Tapi kamu ngaku salah. Gak bisa begitu, Aisyah. Ini udah keputusan aku, Rayhan. Tunggu sebentar. Biar aku teruskan. Masalah ini pasti bisa kita selesaikan. Karena masalah ini menyangkut juga reputasi rumah sakit kita. Aku ingin tahu siapa yang ingin menghancurkan rumah sakit kita. Siapa dia? Kalian lihat sendiri kan, semua ini tuh gara-gara Aisyah. Rumah sakit ini jadi kena imbasnya. Tapi kan belum tentu Aisyah yang salah. Iya, belum tentu kali Aisyah yang salah. Aduh, belum tentu apa lagi sih? Udah jelas-jelas ya, tanggung jawab Aisyah itu kan bawain box-box makanan ke pasien. Ya udah jelas pasti itu salahnya Aisyah. Maaf sebelumnya. Saya memang yang memberikan box-box itu pada pasien. Tapi saya yakin makanan itu aman dikonsumsi. Tapi segala sesuatu kan bisa terjadi. Termasuk ada yang ingin membuat saya merasa bersalah. Ya udah, kalau gitu kamu tanggung jawab aja. Kalau memang semua ini jelas-jelas kan kesalahan kamu. Jadi jangan sampai rumah sakit ini yang jadi korbannya. Iya kan? Saya akan bertanggung jawab kalau itu diperlukan. Tapi kebenaran akan segera terungkap. Permisi. Aisyah, nih ibu bawain bekal buat kamu. Kamu kenapa sayang? Kok kamu pucat? Kamu sakit? Bu, Aisyah nggak apa-apa. Aisyah cuma lagi ada sedikit masalah aja di sini. Masalah? Ya Allah, masalah apa? Kamu ceritain sama ibu. Ibu-ibu nggak usah khawatir. Jadi ada salah satu pasien yang Aisyah kasih box makanan ke dia dan ternyata dia keracunan. Tapi sekarang dia baik-baik aja kok. Dan ibu juga nggak usah khawatir ya. Aisyah yakin Aisyah bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, semoga kamu kuat dalam menghadapi semua masalah ini. Aisyah, Allah itu memberi kamu cobaan karena Allah itu sayang sekali sama kamu. Kamu yang kuat ya. Yuk kita makan ya. Ya. Ya ampun, rasanya aku kayak mau mati. Di sini dingin banget. Kalau terus-terusan di sini, pasti aku akan mati. Enggak, aku nggak boleh mati. Aku harus tetap hidup. Harus. Ya Allah, tolonglah hambamu ini ya Allah. Berikanlah seseorang yang bisa menyelamatkan aku dari sini ya Allah. Aku udah gak kuat, dingin banget. Tangan sama kaki aku membeku, gak bisa bergerak. Mama, kenapa bisa jadi begini, Ma? Kamu tuh gimana sih? Yang dikurung tuh Aisyah, bukan mama saya. Maafkan saya, Bu. Tadi Aisyah berhasil membekuk saya dan mendorong Ibu Indah ke dalam freezer. Kamu tuh gimana sih? Yaudah, Ma, yuk keluar dari sini yuk. Bantuin dong. Iya, iya. Abang. Aduh. Kamu. Ma. Sekarang pasti Bu Indah udah beku. Lagian siapa suruh main-main sama Ashanti? Aku bukan kayak Aisyah. Aisyah yang lemah dan selalu mengalah. Mama sabar ya, Ma. Abis ini istirahat di kamar aja ya. Hei Aisyah, maksud lo apa sih ngurung mama di ruang freezer, ah?
Salah sendiri. Siapa suruh mau ngerjain orang? Jadinya kena sendiri kan, senjata makan tuan. Lagian kenapa sih kalau buku kan bagus, jadi kayak patung. Apa? Apa lo bilang? Lo berani kayak gitu sama nyokap gue? Lo tau gak sih? Ada apa sih? Ada apa sih ribut-ribut terus? Hah? Mas. Ma, kenapa, Ma? Ini semua gara-gara Aisyah. Ayo Gak, asal kamu tahu ya, istri kamu tercinta ini udah ngurung mama di ruang freezer. Dan kalau bukan karena aku nemuin mama, mungkin sekarang mama udah gak ada. Mas, aku nggak apa-apa kok. Aku selalu disalahin sama mama kamu. Asalkan mama kamu bahagia. Enggak, aku gak nyalain kamu kok, sayang. Sudahlah Mas, aku tuh nggak apa-apa kok. Aku tahu kamu kan sebagai anak pasti pengen banget nyenengin orang tua. Aku ikhlas Mas. Ya nggak gitu juga dong. Ma, udah ya Ma. Jangan semuanya dikit-dikit salahin Aisyah. Aku yakin ini bukan salahnya Aisyah. Oke? Dari dulu sampai sekarang semuanya Aisyah, semuanya Aisyah. Udah deh. Ya Aisyah, kita masuk aja. Ya. Yoga, tapi itu dia salah. Yoga. Ya, Ma, tapi dia udah kelewatan, Ma. Yaudah, yuk kita ke kamar ya. Akhirnya, aku berhasil juga ngerjain Bu Indah. Dan sekarang, waktunya aku buat kerjain Rehan dan Aisyah. Halo Pak, iya ini dengan kantor polisi kan? Iya, saya mau bikin laporan kalau ada kasus keracunan di Rumah Sakit Persada. Pak, saya harap diusut tuntas ya. Karena kalau enggak, saya takut banyak korban yang berjatuhan. Aisyah, siap-siap aja. Sebentar lagi kamu pasti akan masuk penjara. Selamat siang. Ruangan Pak Rehan di mana? Oh, itu orangnya, Pak. Pak Rehan, saya mau menanyakan, apakah ada hal-hal yang mencurigakan yang Bapak ketahui? Saya pikir nggak ada yang mencurigakan. Dan makanan yang disediakan untuk para pasien juga sudah melalui pemeriksaan yang baik, Pak. Lalu, siapa yang bertanggung jawab yang mengasihkan makanan ke pasien? Aku nggak bisa ngasih tahu polisi kalau Aisyah lah yang mengurus makanan untuk keluarga pasien itu. Aku nggak mau Rehan yang harus menanggung beban ini. Dia udah terlalu banyak menolong aku. Sebentar ya, Bu. Saya yang bertanggung jawab. Karena saya yang memberikan bungkus makanan itu pada pasien. Dan ini kesalahan pribadi saya. Kalau dia harus ditangkap, tangkap saya aja. Aisyah. Baik, nanti Ibu jelaskan di kantor. Aisyah. Aisyah, apa yang kamu lakukan, Nak? Maafin aku, Bu. Aku harus melakukan ini. Aisyah, kamu nggak usah khawatir. Kamu akan aku bebaskan. Percaya sama aku. Kamu jangan takut. Ayo jalan, Bu. Silakan. Aisyah. Aisyah. Aku akan bebaskan Aisyah. Aku berjanji. Ibu jangan khawatir. Ashanti, rencana kita berhasil. Yes! Aisyah sekarang udah dibawa sama polisi. Pasti
pasti nggak lama lagi dia akan masuk penjara. Pelangi, ibu kamu akan membusuk di penjara. Selamat ya Aisyah. Kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Kami menahan Ibu Aisyah sampai proses penyelidikan karena dia bisa membahayakan pasien. Tapi saya yakin bukan Aisyah pelakunya, Pak. Aisyah itu pegawai yang baik, Pak. Iya Pak, saya nggak percaya kalau Aisyah melakukan itu semua. Dia nggak mungkin tega Pak berbuat seperti itu. Maaf Ibu Bapak, Bu Aisyah sudah terlanjur mengakui perbuatannya. Makanya Bu Aisyah kami tahan untuk proses penyelidikan lanjutannya. Silakan. Aisyah, Aisyah, kenapa ini harus kamu lakukan? Aku nggak bisa lebih lama lagi melihat kamu seperti ini. Aisyah, kuatkan hatimu ya nak. Ibu yakin Allah nggak mungkin memberikan cobaan di batas kemampuan umatnya. Bu, insya Allah Aisyah kuat menjalani ini semua. Ibu, rasanya lebih baik sekarang Ibu pulang saja. Karena kalau aku perhatikan, kelihatannya Ibu butuh istirahat. Enggak ada Rehan. Ibu masih mau di sini bersama Aisyah. Kalau begitu aku duluan. Karena aku pikir aku harus bertemu dengan pengacara untuk bisa menyelesaikan kasus ini. Ya? Permisi. Makasih nak Rehan. Aku nggak tahu bagaimana caranya. Yang jelas Pak pengacara harus bisa segera membebaskan Aisyah. Karena Aisyah bukan pelakunya. Aisyah itu menyerahkan diri pada polisi begitu saja. Maaf Pak Rehan, sepertinya hal itu sulit. Kalau prakteknya seperti itu, rumah sakit Pak Rehan bisa terancam untuk izinnya dicabut. Karena kasus ini bisa dibilang malpraktek. Saya nggak peduli itu. Dan saya ingatkan sekali lagi, masalah ini harus sesegera mungkin bisa dibereskan. Dan kalau memang uang jadi persoalan, bukan masalah. Saya akan lakukan semaksimal mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, tunjukkanlah pintu kebenaran. Selamatkanlah Aisyah dari fitnah yang sudah menyerangnya. Berikanlah Aisyah ketabahan dan kekuatan untuk menghadapi semua ini, ya Allah. Amin. Ya Allah, hamba mohon agar orang yang melacuni orang-orang itu bertobat dan semoga kebenaran akan terbuka ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah hati anak hamba Aisyah dalam menghadapi cobaan darimu. Bukakanlah pintu kebenaran dan selamatkanlah dia dari fitnah yang menghantuinya. Amin. Aisyah, kenapa kamu terus-terusan menderita seperti ini? Bu, Ibu nggak boleh bicara seperti itu. Ini adalah takdir Allah, Bu. Aisyah ikhlas. Lagi pula di setiap masalah pasti ada hikmahnya. Allah itu maha adil, Bu. Iya, Aisyah. Ibu selalu mendoakan kamu semoga diberikan yang terbaik. Terima kasih ya, Bu. Akhirnya,
Aku seneng banget lihat kamu masuk penjara. Kamu tahu nggak? Betapa puasnya aku melihat kamu masuk penjara. Aku puas banget. Sangat puas. Santi, kenapa kamu bicara seperti itu? Jangan-jangan ini ulah kamu semua. Ashanti, aku ikhlas kalau aku harus dipenjara walaupun ini bukan kesalahan aku. Tapi apa yang kamu lakukan sama kakek Jono itu tuh nggak adil buat dia. Dia nggak bersalah. Kamu mencelakai orang lain itu namanya. Masa? Oh, jadi kalian menuduh aku penyebab dari semua ini. Apa kalian punya bukti? Ya Allah, Santi. Kenapa kamu tega melakukan ini dengan saudara kembar kamu sendiri? Aisyah, ini pembalasan aku. Pembalasan aku karena kamu udah merebut semuanya dari aku. Kamu tega banget sih, Santi. Kamu tega banget. Ashanti, Ashanti. Bu, ibu yang sabar ya. Enggak, Bu, ibu harus sabar. Dan ibu harus berdoa semoga Allah membukakan pintu hati Ashanti. Si Aisyah pasti menderita di penjara. Aku senang dan puas banget. Pelangi, mama kamu pasti menderita di sana. Aku seneng banget. Kenapa kok kayaknya seneng banget? Ada apa? Nggak ada apa-apa kok. Benar. Aku tidur di kamar lain aja ya. Loh? Emang kenapa? Nggak apa-apa. Di sini kan AC-nya dingin banget. Terus aku nggak tahan dingin. Kamu kan tahan dingin. Oh, kalau gitu remote-nya mana? Biar aku matiin AC-nya. Nggak usah. Soalnya kan kamu udah banyak waktu sama aku. Kamu habisin waktu aja sama Sasha. Kenapa ya aku ngerasa ada yang aneh sama Aisyah? Kenapa Aisyah seperti dua orang yang berbeda ya? Aku kangen sama Aisyah yang dulu. Aisyah yang sangat aku cintai. Aisyah yang begitu perhatian, yang gak pernah mengabaikan aku. Bulan cerita Ashanti di balik semua ini. Kalau begini caranya, aku akan buat perhitungan sama dia. Jangan Rayhan, aku mohon jangan. Kamu nggak usah lakukan itu. Aku nggak apa-apa kok. Enggak, Aisyah. Saat ini aku udah minta pengacara untuk mengurus supaya kamu bisa keluar dari sini. Aku minta kamu kuat, Aisyah. Iya Rayhan, insya Allah aku kuat kok. Perbuatan Ashanti udah keterlaluan, Aisyah. Sebenarnya nggak bisa dibiarin. Ini udah kelewat batas. Ini karena kebenciannya. Entah apa yang bisa membuat dia berhenti melakukan ini. Tapi aku nggak bisa diam. Ashanti, kamu pasti berhadapan denganku. Ada apa dia nelfon? Halo? Ashanti, aku tahu kamulah orang yang ada di balik apa yang menimpa Aisyah saat ini. Aku nggak akan diam aja kamu berbuat begini. Kamu lihat aja nanti. Ih, Aisyah lagi terus.
sengaja kan? Kamu jatuhin aku. Makanya jangan suka ngerjain orang jadi jatuh sendiri kan? Aduh, perut aku sakit banget. Ih, kamu kenapa? Aisyah, kamu tuh keterlaluan tau gak? Kamu yang keterlaluan. Kenapa sih? Aisyah, Sasha, ada apa nih? Ini Mas, tadi aku baru aja keluar kamar. Tapi kayaknya Sasa numpahin air di depan kamar aku supaya aku jatuh. Tapi ternyata aku nggak sengaja dorong dia juga. Jadi dia jatuh dan sekarang dia nyalahin aku. Sasha, kamu sampai kapan sih mau jalanin Aisyah terus? Hah? Tapi gak. Udah, pokoknya sekali lagi saya dengar kamu jalanin Aisyah, saya nggak akan diam ya. Sasha, kamu kenapa sayang? Kamu nggak apa-apa? Yoga, kamu ini apa-apaan sih? Selalu aja nyalain Sasha terus. Kamu nggak sadar kalau istri kamu ini sedang mengandung anak kamu, Yoga? Apa? Iya, sekarang Sasha lagi hamil anak kamu. Apa? Sasa, kamu hamil? Ya Allah, bener kamu hamil? Seperti mimpi. Yoga, Mama senang sekali. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Akhirnya Engkau mendengarkan doa hambamu ini ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Iya mah, Sasha juga bahagia banget. Iya Jeng, tadi pagi Sasha juga udah tes pakai tes pack dan hasilnya alhamdulillah positif. Sasha sekarang udah hamil. Alhamdulillah. Loh, tapi tetap harus ke dokter toh, Cemira. Soalnya gini, kalau cuma tes pack itu kan cuma pribadi kita cek. Tapi kalau ke dokter kan bisa diketahui janinnya umur berapa, sehat apa enggak, lalu vitaminnya kan nanti dikasih. Soalnya kalau dokter itu pasti akurat. Ya toh enggak? Kita kan udah nunggu lama loh ini. Betul sekali. Yoga, kamu antar ya Sasa ke dokter kandungan. Ya Yoga ya. Gini aja Jeng, Yoga kan lagi masa pemulihan, dia juga kan banyak kerjaan. Gak apa-apa, sementara sekarang saya aja yang nganterin Sasha ke dokter ya. Nanti lain kali biar Yoga yang nganterin. Gimana kalau gitu aja Jeng? Sasa itu kan istri pertamanya Yoga dan ini cucu mas saya. Jadi harus Yoga yang antar. Yoga, kamu harus antar loh, jangan sampai enggak. Iya, pokoknya kamu harus antarkan. Loh ini kan anakmu, istrimu juga. Bisa toh? Yo, Yoga? Bisa. Yaudah. Aku anterin kamu ke dokter kandungan ya. Duh gawat, kalau Yoga ke dokter kandungan, dia akan tahu usia kehamilan aku. Dan dia bisa curiga kalau ini bukan anak dia. Ya, PAP. Mama ini gawat banget, Mah. Kalau Yoga sampai tahu usia kehamilan aku, semuanya akan kebongkar, Mah. Aduh. Ini semua bisa kacau, Mah. Yoga akan benci sama aku dan dia akan usir kita dari sini, Mah. Aduh, ini gawat banget, Mah. Gimana dong, Mah? Tenang sayang, Mama sudah punya jalan keluarnya. Mama tahu apa yang harus Mama lakukan, ya? Rencana apa, Mah? Halo, tunggu di situ ya. Sebentar lagi saya akan datang ke situ. Oke, makasih. Yaudah kalau begitu kita ke rumah sakitnya Rehan aja ya, karena di situ ada dokter kandungan yang bagus juga, Syah. Oke? Yoga, sebaiknya ke dokter kenalan Mama aja. Nggak kalah bagus kok. Iya sih, cuman aku rasa
rumah sakitnya Rehan itu ada dokter yang bagus dan mereka kinerjanya juga sangat terjamin kok. Nah Yoga, kan ini kehamilan Sasha yang pertama. Sasha juga perlu kenyamanan kan dengan dokter kandungannya. Dokter kandungan ini kenalan mama udah lama, dia bagus juga kok. Pokoknya jangan khawatir deh. Yang penting Sasha-nya nyaman dan dokternya juga bagus. Jadi maksud mama kalau bisa jangan gonta-ganti dokter, satu dokter aja sampai Sasha melahirkan, gimana nak? Ya udah kalau begitu ke dokter kenalannya mama aja. Ya udah. Jadi begini, saya datang ke sini dengan maksud baik. Saya ingin selesaikan masalah keracunan yang menyangkut Aisyah dengan cara kekeluargaan dan tidak ingin ada keributan. Jadi karena itulah, semoga tuntutannya bisa dicabut, Pak. Dari hati saya yang paling dalam, sungguh saya benar-benar minta maaf. Tapi saya yakin bukan Aisyah pelakunya. Nggak bisa. Saya nggak akan biarin begitu aja atas kelalaian rumah sakit ini. Begini, di sini saya juga ingin berjanji bahwa saya ingin menyelesaikan kasus ini sampai sedetil-detilnya. Karena biar bagaimanapun juga rumah sakit juga mengalami kerugian. Tapi saya bersedia mengganti rugi berapapun yang kalian mau. Tadi aku sudah bicara dengan pasien. Tapi sayangnya mereka belum mau mencabut tuntutannya. Yang jelas aku udah usaha. Tapi gimana keadaannya kakek Jono, Rehan? Apa dia baik-baik aja? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah kalau dia baik-baik aja. Bu, aku mulai cemas sama Ashanti. Dia sekarang benar-benar nekat. Dia berani mempertaruhkan nyawa orang hanya demi menjatuhkan aku dan Rehan. Aku betul-betul kagum dengan Aisyah. Karena kamu gak memikirkan penderitaanmu sendiri, tapi malah memikirkan orang lain. Kamu sabar ya nak. Ibu yakin kebenaran pasti akan terungkap. Iya, Bu. Silakan duduk. Gimana? Syukurlah janinnya sehat, tapi usia kandungannya belum bisa diprediksi. Ya kira-kira 2-3 minggu lah. Dijaga ya kandungannya. Iya dok, terima kasih banyak ya dok. Sama-sama. Terima kasih ya dok. Sama-sama Bu. Ya udah kalian semua tunggu dulu di sini, nanti aku urusin pembayaran dulu ya. Makasih ya, kamu sudah bantu saya. Sebenarnya ini sudah melanggar sumpah profesi aku loh Mir. Aku sudah membohongi pasien. Kalau saja aku tidak ingat utang budi sama kamu, aku nggak mau lakuin ini. Ya udah, ini kan juga bohongnya kan cuma sama Yoga aja, bukan sama pasien. Santai aja, nggak bakalan ada yang tahu juga. Tapi lain kali aku nggak mau lakuin ini lagi Mir. Ya, udah tenang aja. Ya mah, duluan ya. Makasih ya. Sasa, bagaimana tadi hasilnya? Dokter bilang apa? Kamu hamil kan? Iya, benar nggak Yoga? Dokternya bilang apa? Kasih tahu dong. Aku hamil mah. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Aduh Yoga, Mama seneng banget akhirnya Mama punya cucu. Yoga,
kamu harus ngejaga Sasa ya. Harus ekstra lo ngejaganya. Ini kan anak kamu, istri kamu, ya? Iya, Ma. Oh ya Aisyah, mulai sekarang kamu jangan curi-curi perhatiannya Yoga dulu ya sementara. Karena mulai sekarang Yoga harus mencurahkan semua perhatian dan kasih sayangnya hanya untuk Sasha. Karena sekarang Sasha lagi hamil dan kamu nggak hamil, ya? Aisyah, kamu itu sekarang harus mandiri. Jangan apa-apa yoga terus. Kamu juga yoga. Lebih perhatiin Sasha, jangan Aisyah terus, ya? Iya, Bude. Bodoh amat, emangnya aku pikirin. Kalian semua tuh tenang aja. Aku akan kasih kesempatan kok buat Mas Yoga perhatiin Sasha. Oh iya Sasha, aku ikut seneng atas kehamilan kamu. Selamat ya. Yaudah, yuk. Yosi, Mama seneng sekali. Akhirnya Sasa mengandung. Berarti anaknya Sasa akan menjadi cucu kesayangan Mama. Iyalah Mah, aku juga gak sabar banget pengen ngeliat anak dari Sasha. Dan satu lagi Yosi, kalau ternyata anaknya Sasa adalah laki-laki. Wah, dia lebih kuat untuk menguasai harta ini. Karena anak laki-laki itu lebih didahulukan kalau untuk urusan warisan. Iya sih Mah, sekarang semua tergantung sama Pelangi. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Keselin. Tenang aja Yosi. Mama akan bicara sama Yoga supaya Yoga mau merevisi surat warisan. Karena gimana pun juga yang berhak adalah anaknya Sasa. Apalagi kalau laki-laki, ya kan? Anaknya Sasa yang harus bisa menguasai, bukan Pelangi. Nanti kalau ternyata semua jatuh ke anaknya Sasa, harta di rumah ini bisa kita kuasain lagi. Bener kan? Ashanti, kenapa? Kamu pasti kaget lihat aku datang kan? Ada apa kamu datang ke sini? Aku cuma mau kasih tahu sama kamu Aisyah. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Karena kamu tahu apa? Ternyata suami kamu itu tidak setia. Mas Yoga. Ternyata sekarang Sasha hamil anaknya Mas Yoga. Itu artinya Pelangi gak akan menjadi anak kesayangan Yoga lagi. Apa? Kalau anaknya Sasha lahir, dan kalau anaknya laki-laki, dia akan jadi mahkota di rumah itu. Dan Pelangi gak akan sama sekali diperhatikan oleh Yoga. Ashanti, kamu salah. Justru aku bahagia mendengar Sasha hamil anaknya Mas Yoga. Aku sangat bahagia. Dan aku juga yakin, aku sangat yakin kalau Mas Yoga bisa bersikap adil. Dasar orang sesuci. Kok dia masih aja sih bisa setenang ini? Oke, kalau itu menurut kamu. Kalau sampai semuanya kejadian, kamu gak bisa ketemu Pelangi. Jangankan untuk ketemu Pelangi. Untuk melindunginya aja kamu gak bisa. Karena kamu akan membusuk di penjara ini.